Shalom, selamat datang di kanal MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada. Dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Kami berdoa, kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Mazmur 119 ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Suatu kali Tuhan berfirman kepada iblis untuk melihat hambanya Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun iblis telah membujuk Tuhan melawan Ayub untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dalam segala kesesakan yang dialaminya, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Dia tidak hanya mendengar dari orang saja tentang Tuhan, ketekunannya dalam imannya membawa ia mengalami Tuhan secara pribadi. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau, katanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan segala sesuatu. Kami memuji-Mu sebab kami tahu bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Bawalah kami mengalami Engkau setiap saat. Biar mata kami memandang Engkau senantiasa. Terimalah pujian, hormat, dan syukur kami dalam ibadah ini. Berfirmanlah dengan kuasa-Mu, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dan memberkati umat-Mu yang mendengarkannya. Bagi-Mu ya Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib. Yesus, Engkau ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin.
Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kasih setiamu sungguh besar bagi kami. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin, amin Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan Ya rupaku. Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Amin. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja Amin. wali. Amin Tuhan. Mengatasi Haleluya segala Yesus. pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata.
indah ada bagi kami Tuhan. Aman dan sejahtera Engkau berikan bagi kami dalam setiap langkah kami, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online GKPB MDC Medan. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung, kita meyakini Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah, kami datang ke hadapan-Mu membawa seluruh hidup kami. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan di rumah maupun sedang berada di tempat lain. Engkau yang menjamah hati mereka. Engkau mempersiapkan mereka Tuhan supaya hati mereka terbuka untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati alat-alat yang kami gunakan. Semua alat yang bisa menunjang pelaksanaan ibadah ini. Semuanya di dalam kendali Tuhan. Dan terlebih-lebih Engkau yang menjamah dan menuntun hamba Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh disampaikan dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Sehingga kami yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan boleh melakukannya, dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Tema khotbah Gereja MDC Medan untuk bulan Februari adalah Faith, Iman. Minggu pertama Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Antoni Wan sudah menyampaikan tentang acts of faith, tindakan-tindakan iman. Dan minggu kedua, minggu ini saya akan menyampaikan khotbah tentang tema perseverance in faith, bertekun dalam iman. Perseverance in faith atau bertekun dalam iman. Perseverance dalam bahasa Yunani disebut juga epimeno yang berarti tetap setia dalam iman. Bertekun juga mengandung makna kegigihan, teguh, tidak goyah, tidak gampang menyerah, atau tetap melangkah maju, tetap bertindak meskipun di tengah-tengah kesulitan atau permasalahan. Minggu lalu telah disampaikan bahwa iman adalah respon kita terhadap keselamatan dari Allah. Iman juga tidak tumbuh secara otomatis, tetapi memerlukan upaya yang terus-menerus dan diperlukan ketekunan untuk bertumbuh dalam iman. Ketekunan sama seperti iman juga memerlukan waktu untuk memupuknya. Ada proses yang harus dijalani. Meskipun di zaman yang serba instan ini orang cenderung mengabaikannya dan mengejar hal-hal yang cepat, hal-hal yang mudah dan murah mendapatkannya. Hari ini kita akan belajar tentang bertekun dalam iman.
Yang pertama, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bertekun? Karya Kristus di kayu salib yang menjadi dasar bagi kita untuk bertekun. Coba kita baca di Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kita baca tadi adalah sebagian dari isi surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus menulis surat ini sewaktu dia masih berada di penjara. Paulus merasa penting menulis surat ini karena ia mendengar bahwa jemaat di Kolose sudah mulai dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan tentang filsafat-filsafat palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia yang bertentangan dengan Kristus. Kolose terletak di sebuah provinsi Romawi di rute perdagangan timur barat, kota yang letaknya cukup strategis. Tempat bertemunya berbagai tradisi dan kebudayaan sehingga berpeluang melahirkan berbagai ajaran yang mempengaruhi kehidupan kekristenan di masa itu. Dalam suratnya Paulus mengingatkan jemaat Kolose tentang kehidupan mereka sebelum mengenal Yesus. Dengan pikiran mereka yang jahat yang hanya dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Kemudian setelah mereka menerima Kristus, mereka diperdamaikan dengan Allah. Gambar yang rusak diperbaiki menjadi serupa dengan gambaran semula yang Allah inginkan. Setelah diperdamaikan dengan Allah, seharusnya jemaat Kolose tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi mereka harus berusaha mengalami pertumbuhan iman hari lepas hari. Sehingga mampu menyalipkan kehidupan lama dan menggantikan dengan manusia baru yang telah diperbaharui dalam Kristus dan dimampukan untuk hidup kudus, benar, dan tidak bercela. Paulus memberikan peringatan tegas lewat surat yang ditulisnya agar jemaat Kolose tidak terbawa arus dengan meributkan hal-hal yang tidak esensial. Seperti tentang hal apa yang boleh dimakan atau apa yang boleh diminum, mengenai hari raya atau bulan baru ataupun hari Sabat. Paulus ingin membawa jemaat Kolose naik ke level yang lebih tinggi, yaitu dengan berfokus dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan ritual-ritual agama yang cenderung membelenggu dan menghalangi mereka untuk bergerak maju ke arah pengenalan yang lebih dewasa tentang iman Kristen. Penempatan tradisi agama dan budaya berdampingan dengan iman Kristen seringkali menjadi perdebatan seru karena masing-masing tidak memiliki standar yang sama. Manakah yang harus ditempatkan lebih tinggi, tradisi budaya ataukah iman Kristen? Hal ini juga masih kita dapati dalam kehidupan sebagian jemaat saat ini. Kebiasaan atau tradisi nenek moyang lebih diutamakan daripada iman dan kasih kepada Tuhan. Bahkan jika tidak mengikutinya, mungkin akan dikucilkan dalam kehidupan keluarga yang masih menerapkan tradisi ini. Kita harus mengingat satu hal bahwa bukan tradisi atau ritual adat, tetapi firman Tuhanlah yang seharusnya menjadi tolak ukur kehidupan Kristen yang bertumbuh. Sekali lagi, karya Yesus di kayu saliblah yang menjadi dasar untuk kita bertekun. Dan mungkin kita akan bertanya dalam hal apa kita harus bertekun. Kolose 1 ayat 23 firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat 23 mengatakan kita harus bertekun dalam iman. Kekristenan bicara tentang iman kepada Yesus, bukan tentang agama. Iman yang benar adalah iman yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah secara konsisten dan utuh. Iman kita akan bertumbuh hanya kalau kita bertekun di dalamnya. Dan ini tidak terjadi seketika, memerlukan kegigihan, memerlukan kerja keras, dan melewati proses untuk menuju kepada kedewasaan iman. Jadi tidak hanya sekedar beriman,
tapi diikuti dengan bertekun di dalam iman, sehingga ketekunan itu menghasilkan pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Mengapa kita perlu bertekun di dalam iman? Pertama, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran seperti yang terjadi kepada jemaat di Kolose. Kita tadi sudah baca di Kolose 1 ayat 23. Yang kedua, mengapa kita perlu bertekun di dalam iman? Yang kedua, supaya kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam Kolose 1 ayat 9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita hanya akan dapat mengetahui kehendak Tuhan apabila kita sudah mengenal pribadi Tuhan. Pengenalan akan Tuhan menyangkut 3 aspek. Pertama adalah cognitive knowledge, pengenalan kognitif. Kita mengetahui tentang Tuhan lewat membaca Alkitab, atau mungkin dengan belajar buku teologi, atau belajar dari buku-buku rohani tentang siapa Tuhan itu. Pengenalan akan Tuhan tidak cukup hanya sebatas cognitive knowledge. Jangan hanya sekedar tahu sebagai informasi, tapi harus bertumbuh ke arah yang kedua, yaitu personal knowledge, pengenalan pribadi. Pada saat kita membaca Alkitab, kita mengetahui tentang Tuhan, kita tahu apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang dibenci oleh Tuhan, dan kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita juga mau belajar melakukan apa yang disukai oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita mulai mengenal dan memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan pada saat kita mau melakukan apa yang dikehendakinya seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dan tidak cukup hanya sekedar pengenalan pribadi, kita juga harus melangkah kepada yang ketiga, yaitu experiential knowledge. Pengetahuan yang didapat lewat pengalaman langsung. Kita harus mengalami Tuhan secara langsung. Mungkin bisa lewat kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita mengalami sakit penyakit dan Tuhan menyembuhkan lewat mujizat yang terjadi dalam diri kita. Bisa lewat pemulihan masalah di tengah rumah tangga, ataupun pada saat kita mengalami masalah-masalah yang pelik yang kita tidak bisa menyelesaikannya dan Tuhan memberikan pertolongan. Di situ kita merasakan kebaikan Tuhan langsung. Kita merasakan pengalaman langsung seperti yang dialami oleh Ayub. Sehingga Ayub bisa mengatakan dalam kitab Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengenalan kita akan Tuhan menjadi lebih lengkap apabila kita mengenal Tuhan bukan hanya lewat pengenalan pribadi ataupun secara kognitif, tetapi kita harus mengalaminya langsung lewat experiential knowledge. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seperti yang saya sebutkan tadi, tujuan bertekun dalam iman bukan hanya agar kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, bukan hanya supaya kita mengerti kehendak Allah, tapi Paulus juga mengatakan bahwa kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka juga harus belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Mencari kehendak Allah bukan hanya terbatas hanya bagi hamba Tuhan saja, tetapi bagi setiap orang percaya. Sebab Tuhan adalah pencipta, pemilik dan penguasa serta pemelihara kehidupan kita. Bukan juga untuk masalah-masalah besar kita mencari kehendak Allah. Tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus melibatkan Tuhan mencari kehendaknya. Kehendak Tuhan juga bukan opsional. Atau kita jadikan pilihan terakhir kalau semua jalan buntu, baru kita mencari kehendak Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita perlu makanan setiap hari untuk bisa hidup. Sama seperti kita memerlukan makanan setiap hari, seharusnya kita juga mencari kehendak Tuhan setiap hari seperti yang Yesus lakukan.
Itulah sebabnya mengapa penting kita melakukan saat teduh setiap hari, bukan untuk mengisi pengetahuan kita, bukan hanya sekedar kebiasaan rutin, tapi kita belajar untuk lebih fokus memulai hari dengan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita selesaikan yang Tuhan inginkan pada hari itu. Sama seperti bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Untuk apa? Bukan untuk hidup seperti bangsa Mesir, tapi untuk melakukan kehendak Allah. Kita juga dibebaskan dari dosa, dari kehidupan kita yang sia-sia, bukan supaya kita hidup dengan keinginan kita sendiri, tetapi supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Daud juga dipanggil bukan untuk mengikuti Musa, panggilan Daud bukan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Daud dipanggil bukan juga untuk mengikuti Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi panggilan Daud adalah melakukan kehendak Allah di zamannya. Menjadi raja atas bangsa Israel, mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan pembangunan bait Allah yang akan dibangun oleh anaknya Salomo. Dan kita tahu dalam Alkitab dikatakan bahwa dari keturunan Daudlah Allah membangkitkan juru selamat bagi bangsa Israel dan bagi seluruh dunia. Itu sebabnya pikiran kita harus senantiasa diisi oleh kehendak Allah. Kita perlu bertekun dalam iman, pertama agar kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, kedua agar kita mengerti kehendak Allah, dan yang ketiga agar kita bisa menghasilkan buah. Dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah adalah panggilan hidup orang yang percaya. Jika kita bertekun dalam iman kita, kita akan mengalami proses pertumbuhan dan pertumbuhan itu ditandai dengan buah yang dihasilkan. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Dan berbuah adalah hasil dari pertumbuhan iman yang harus kita jalani dengan tekun. Buah yang dihasilkan ada beberapa. Yang pertama adalah buah pertobatan. Kita nanti bisa baca di Lukas 3 ayat 8. Jadi buah pertobatan pada saat kita bertobat, kita berbalik dari kehidupan penuh dosa, mengalami pertobatan menjadi hidup benar. Kita yang tadinya mencuri, tidak lagi mencuri. Kita yang tadinya berbohong, tidak lagi berbohong. Kita yang tadinya menipu, tidak lagi menipu. Yang kedua adalah buah pengudusan. Kita meninggalkan, kita dipisahkan, meninggalkan gaya hidup lama kepada gaya hidup yang baru yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan, jiwa-jiwa yang diberkati lewat kehidupan kita. Yang keempat adalah buah kebenaran. Kita selalu berusaha bertindak dan berpikir dan berkata benar. Yang kelima, buah kebaikan bisa kita baca nanti di Yakobus 3 ayat 17. Yang keenam adalah buah roh. Dan yang ketujuh, buah perbuatan baik. Dan kedelapan adalah buah bibir yang memuliakan Tuhan. Kita hanya akan dapat menghasilkan buah yang saya sebutkan di atas apabila kita tinggal di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan adalah menjaga hubungan kita supaya tetap konsisten, melekat erat. Bukan hanya sekedar pada saat kita beribadah minggu, atau ibadah doa Selasa, atau doa Sabtu seperti yang biasa kita lakukan di gereja kita. Tapi setiap saat kita dipenuhi dengan kesadaran akan hadirat Allah dalam hidup kita.
Tuhan memakai banyak hal untuk menunjukkan contoh ketekunan yang bisa kita tiru. Salah satunya kita bisa baca di Amsal 6 ayat 9. Ketika Tuhan mengajarkan ketekunan, dia mengambil contoh seekor semut. Semut adalah salah satu binatang yang sampai hari ini tidak bisa diukur beratnya saking ringannya. Semut kalau kita lihat tidak punya kekuatan sama sekali. Tapi binatang yang kecil ini memiliki kepekaan akan makanan. Coba kita letakkan sebentar makanan manis, dengan cepat ada kerumunan semut di sekitar itu. Semut juga memiliki kegigihan dan pantang menyerah. Beban seberat apapun yang mereka pikul, bahkan puluhan kali dari berat badannya, mereka bisa mengangkat bersama-sama. Dan kalau kita menginjak semut, dia pasti akan mati. Tapi tidak lama kemudian beberapa temannya akan berkumpul kembali. Jadi kita bisa melihat contoh kegigihan semut, ketekunan semut di sini. Tidak heran Tuhan memakai seekor semut untuk menunjukkan tentang kerajinan, kerja keras, dan ketekunan. Ketekunan akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi memungkinkan. Sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Kita juga bisa belajar tentang ketekunan Paulus. Meskipun dia berada di dalam penjara, dia tetap memiliki perhatian dan mendoakan jemaat yang ada di Kolose. Jemaat di Kolose bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus, tetapi oleh Epafras dan Filemon. Meskipun Paulus memiliki andil dalam pembentukannya. Pada saat Paulus mengajar di Efesus selama 2 tahun, datanglah beberapa orang dari Kolose dan 2 orang diantaranya yaitu Epafras, seorang hamba Tuhan yang nantinya akan banyak melayani bersama dengan Paulus. Dan juga Filemon, seorang awam yang kaya raya. Epafras dan Filemon mengikuti kelas pengajaran yang dilakukan oleh Paulus di Efesus. Dan setelah itu Epafras dan Filemon kembali ke Kolose untuk mendirikan jemaat di Kolose dengan menggunakan rumah Filemon sebagai tempat beribadah. Selama pelayanan Epafras dan Filemon di Kolose, jemaat Kolose terberkati dan mereka belajar juga untuk menjadi berkat bagi jemaat lain. Kita melihat pada saat Epafras yang diutus oleh jemaat Kolose untuk membawa persembahan bagi jemaat yang ada di Yerusalem, khususnya jemaat-jemaat yang berada dalam keadaan kekurangan, terberkati dengan persembahan yang dibawa oleh Epafras yang berasal dari jemaat yang ada di Kolose. Paulus mengucap syukur untuk hal-hal yang baik yang sudah dia tanamkan lewat pengajaran iman yang dia berikan kepada Epafras dan Filemon yang merupakan cikal bakal bagi pertumbuhan jemaat di Kolose. Dalam hal ini kita bisa belajar dari keadaan Paulus bahwa dia tidak membiarkan keadaan dirinya yang terbatas karena dia di penjara maupun lingkungan di sekitar dia menghalangi dia untuk bisa melakukan pelayanan, untuk bisa menjadi berkat, bahkan lewat pelayanan yang diberikan kepada Epafras dan Filemon justru melipat gandakan, membuat pelayanan di Kolose bisa berkembang dan kembali boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat lain khususnya di Yerusalem. Dalam masa pandemik yang sudah berlangsung 2 tahun ini, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Pernahkah kita menanyakan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi masing-masing kita pribadi dalam menghadapi situasi ini? Apakah kita membiarkan keterbatasan kita di dalam beraktivitas atau keterbatasan kita di dalam melakukan pekerjaan kita, melakukan kegiatan kita, menghalangi kita
untuk bertekun di dalam iman dan bertekun di dalam mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan banyak hal yang bisa kita nikmati, bisa kita lakukan. Berkat daripada Tuhan berbeda-beda bagi kita semua, tidak melulu masalah materi. Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita keahlian, pemikiran, pekerjaan, bahkan Tuhan memberikan kita kesehatan. Di tengah-tengah sebagian besar orang yang harus terbaring sakit, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Apa yang kita lakukan dengan kesehatan yang Tuhan berikan? Apakah kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk mendoakan, untuk memperhatikan, untuk menghibur, untuk menguatkan orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya? Apakah kita menggunakan waktu yang lebih banyak selama kita menikmati masa WFH, kita gunakan untuk lebih bertekun, bersekutu mencari wajah Tuhan? Apakah kita gunakan untuk bersafaat bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi kesembuhan, berdoa bagi pergumulan setiap orang yang masih terkena dampak akibat COVID ini? Apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin Tuhan mengizinkan ini terjadi karena Tuhan masih melihat banyak orang-orang yang belum berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan perlu orang-orang yang memiliki hati untuk berdoa bagi mereka, perlu ketekunan iman untuk boleh bersafaat bagi mereka. Apakah kita juga sudah menghasilkan buah lewat kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk kita tetap bertekun dalam iman percaya kita, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Kita mengerti kehendak Tuhan dan bertumbuh untuk menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi dan menerjemahkan ke dalam pemahaman yang lebih lagi bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Sehingga kami semakin dimampukan untuk bertekun dalam iman, dalam mencari kehendak Tuhan, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Engkau yang menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Baik dalam sakit penyakit, Engkau Allah yang sudah mati dan untuk sakit penyakit kami sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Engkau yang memenuhi kebutuhan setiap umat-Mu yang sedang bergumul dalam permasalahan ekonomi. Engkau juga yang memberikan shalom-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga yang sedang mengalami pertikaian. Engkau yang menjadi sandaran dan kekuatan bagi setiap umat-Mu yang memerlukan pertolongan. Biarlah kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu, sehingga kami boleh berbuah menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, pukul 7 malam, kita akan mengadakan doa bersama via Zoom. Nomor Zoom meeting ID-nya 222-333-0023 dengan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap hari Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Sebagaimana yang selalu kita adakan di setiap tahun, kita akan membawa persembahan benih awal tahun untuk mendukung gerakan misi. Namun, bagi Anda yang belum sempat membawanya di minggu lalu, silakan mempersembahkannya di minggu-minggu berikutnya selama bulan Februari 2022 atau
dapat mentransferkannya ke rekening persepuluhan. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 2235 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri ibadah hari ini. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, penyertaan, perlindungannya, dan pertolongannya, bahkan pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Terimalah berkat besar di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam anugerahnya yang berlimpah. Mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha. Yang terima berkat katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya.